minta sama Pak SBY, jangan ganggu anak istri saya nggak akan ngomong apa-apa, saya lupa semuanya. Bapak Presiden yang saya hormati, saya mohon kepada Bapak agar segera memberikan hukuman penjara kepada saya tanpa perlu lagi mengikuti proses persidangan untuk membela hak-hak saya. Bagi saya rela dihukum penjara bertahun-tahun, asalkan Bapak dapat berjanji Bapak akan memberikan ketenangan lahir dan batin bagi keluarga saya. Apa sesungguhnya jawaban Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas permintaan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin agar Neneng Sri Wahyuni istrinya dibebaskan dari semua kasus hukum yang membelitnya? Ternyata, hanya butuh 3 hari, SBY membalas surat terbuka dari Nazarudin yang dilayangkan pada 18 Agustus 2011 lalu. Terkait masalah ketenangan keluarga saudara, dalam semua kasus, tidak hanya kasus saudara, saya selalu memerintahkan agar aparat penegak hukum bekerja profesional, menjamin keselamatan semua pihak yang terkait. Adalah sudah menjadi tanggung jawab aparatur negara untuk menjamin ketenangan, kenyamanan, dan keamanan seluruh warga negara. Surat balasan SBY dibawa melalui kurir pada Minggu siang ke rumah tahanan Brimob Kelapa II Depok, tempat Nazarudin ditahan. Surat tersebut berjumlah 2 lembar, memakai lambang bertuliskan Presiden Republik Indonesia dan ditandatangani Presiden Yudhoyono tertanggal 21 Agustus 2011. Dalam surat balasannya, Kepala Negara menegaskan tidak akan pernah mengintervensi kasus hukum yang tengah dihadapi Nazarudin. Presiden dalam suratnya justru menyarankan agar Nazarudin kooperatif menjalani semua proses hukum yang sedang berlangsung karena Yudhoyono percaya Komisi Pemberantasan Korupsi akan bekerja secara profesional. Pemirsa, kita ketemu lagi di Jakarta Lawyers Club. Diskusi yang sangat-sangat dinantikan sekarang ini di seluruh tanah air. Betul-betul ini diskusi yang katakanlah ditonton terbanyak di Republik ini. Topiknya malam ini sebenarnya saya udah bosan nih. Nazarudin ini udah kayak sinetron. Tokohnya udah mati, hidup lagi, tiba-tiba muncul lagi. Dan 3 bulan ini Nazarudin menyita perhatian seluruh warga kita. Luar biasa. Karena itu menurut saya dia layak untuk the man of the year tahun ini. Ya kategorinya bisa negatif tapi dia terbanyak diberitakan. Dan kejutannya tiap minggu dengan pengacaranya yang tak lain dari OCK Ligis semakin berkembang. Hari ini ke PBB, kemarin tiba-tiba minta ke presiden supaya anak istrinya jangan diganggu. Dan dia seolah-olah mengatakan bahwa saya punya rahasia banyak, tapi tolong anak istri saya jangan diganggu, jadi saya tutup di semua. Sekalian dia menuduh. Tapi katanya dia bungkem lagi. Saya ingin tahu apa di balik bungkem ini. Di sini ada Iwan Piliang yang dikenal akrab dengan Kak Nazarudin. Anda katanya tadi telepon-teleponan sama dia. Apa isi pembicaraan di telepon? Ya agak aneh memang selama Nazar pulang. Ya. Saya berusaha untuk bisa jumpa. Ya. Ternyata kan nggak bisa. Bahkan lawyer pun susah. Dan kemudian ada list nama. Nah saya mohon bagaimana nih cara. Ternyata tadi antara jam 11 menjelang jam 12 ada keajaiban gitu. Saya bicara di telepon. Tentu saya punya hak tidak menyebut dari nomor berapa. Ya. 2 menitan lebih. Saya bukan interrogator. Jadi dalam pembicaraan telepon itu dia menyampaikan bahwa kekecewaan mendalamnya terhadap
oknum KPK. Kenapa? Nah, kalimatnya begini. Pak Iwan, kalau manggil saya selalu Pak, saya juga ke dia Pak, padahal masih muda jauh dari saya kan, saya 47. Nah, ke saya dia katakan, Pak Iwan, hasil Skype kita itu telah membuat sangat marah yang namanya Ade Chandra dan Ade Raharja dan Chandra Hamzah. Saya bilang kenapa? Ya karena namanya saya sebut. Lalu bentuk marah itu seperti apa? Ya Pak Iwan lihat istri saya sekarang seperti ini gitu. Seperti ini itu bagaimana? Ya kalau memang dia tersangka untuk kasus yang seperti dituduhkan. Lihat angkanya. Sementara saya menolak dia dinyatakan tersangka. Oke lah tersangka. Lalu diwontitkan untuk 188 negara istri saya gitu kan. Ini kalimat persisnya Ya, seperti terus itu. Ya kan? Nah, terus Anda merasa bagaimana dengan keadaan itu? Ya, jelas saya merasa sangat tidak nyaman. Dan posisi dua orang ini masih berada dalam konteks penyidik utama di KPK, kan begitu? ya. Nah, maka kalau saya diminta beropini, itu keterangan dari teleponnya. Enggak terlalu banyak. Kalau saya beropini, memang sebaiknya lah kalau ada sosok atau oknum yang bermasalah berkait ke etika, iya toh, sebaiknya tidak duduk lagi dalam penyelidikan. Enggak, dia minta pindah dari Makobrimob. Apa yang terjadi di Makobrimob? Nah, ini menarik. Saya punya pengalaman ketika Hamkayandu Komisi 9 dulu ya. Saya melihat bagaimana ruangan di situ. Ruang tamu kecil, ada satu TV di ruang tamu. Kalau belum berubah mungkin Pak OCK bisa cerita. Selnya juga kecil. Dan dia diawasi dalam 24 jam melalui CCTV gitu kan ya. Ya. Tidak ada bisa berkomunikasi dengan yang lain. Saya juga yakin sekarang karena saya belum ke sana, mungkin bisa ditanya ke pihak kepolisian, yang di dalam terbatas orangnya. Anda bisa bayangkan Bang Karni, dalam keadaan posisi seperti sekarang, sendiri gitu. Nah, saya bicara ini bukan dalam konteks memberikan respek atau apa. Nazar ke saya juga mengatakan, ya saya bagian dari koruptor. Bahkan dalam berbanyak forum saya katakan, ya dia membohong untuk sebuah kebohongan, dan kebohongan ini ingin dia bongkar gitu. Lalu masih dituding-tuding juga dia pembohong oleh orang yang mengaku lebih baik. Ini kan keanehan gitu. Nah, jadi kembali ke kondisi sel itu, dia bungkam karena dia merasa tertekan, ditambah dengan keluarganya di posisinya sekarang. Tertekannya itu orang dalam sel, Yes, kemudian mungkin juga sendiri dalam sel. sendiri betul. Teman-teman di Tidak ada. di luar selnya juga sedikit ada bilang. Betul. Dibatasi tamu yang datang, walaupun di tracking di kuping Ya, dengan CCTV. Di dunia juga begitu, Bung Iwan. Saya udah masuk 5 penjara di Amerika itu, ya kayak gitu. Ada CCTV, ada apa. Bahkan pakai listrik tuh. Betul. Jadi kalau nggak pakai komputer, nggak kebuka tuh pintu sel. Betul. Apa yang menyebabkan tertekan? Apa polisinya malam-malam gedor dia, mukulin dia atau apa? Apa yang terjadi? Dia merasa tertekan. Tertekan Sangat batin. tertekan. Lebih batin dong. Batin. Bukan fisik. Kalau fisik mungkin. Ada ancaman nggak? Itu Kalau pertanyaan. fisik saya ingin keterbukaan Pak OCK di pesawat. Kalau nggak salah Bung Nazar mengaku pernah dipukul. Mungkin konfirmasi. Ya nanti Ya. urusannya dia. Tapi dia tertekan kepada saya mengatakan di telepon lahir dan batin. Itu pasti dia ucapkan kalimat itu. Begitu. Iya, lahir dan batin dia tertekan. Terlebih konten dari Skype itu menyebut nama oknum KPK. Apa motifnya minta pindah ke Kejaksaan Agung? Dia merasa itu lebih independen. Loh, Kejaksaan Agung kan dianggap selama ini malah lebih tidak independen dibanding KPK. Ya faktanya tadi kan dia menyebut 2 oknum. Tadi, ya kan, masih punya posisi penting di KPK. Terus dia akan bungkam, dia bilang. Dia akan bungkam. Terus saya bilang kapan saya bisa jenguk? Ya udah dia menjelaskan begitu ya sudah langsung terputus teleponnya. Udah Itu yang langsung terjadi. terputus. Yes. Itu yang terjadi. Baik, sekarang saya ke OCK. Ada asistennya selalu cantik-cantik, jadi bukan, hari ini Twitter saya itu penuh Dea. Suruh bawa Dea. Ini Dea. Maaf Bang Karni,
bisa interupsi, saya kelupaan dikit. Anda mau interupsi, saya Bukan, ngobrol sama dia. ada titipan tadi, soal ini nih. Ya, silakan. Tadi ada diskusi di tim, ada masyarakat Komite Rakyat Penyelamat APBN menitipkan award ini kepada Nazarudin. Terus saya ingatkan, koruptor kok diberi award. Bukan kepada itunya katanya, tapi meminta Nazar jangan tutup mulut. Artinya jangan bungkam. Ini kaitannya ke kalimat tadi mengapa bungkam gitu. Jadi Dan konon rombongan ini katanya kalau diperkenankan hari Jumat melalui lawyer bisa bertemu dengan Nazar. Jadi ada nama Teguh Esa, Pak Pong juga tadi ada di forum ini. Makasih, maaf loh. Ya. interupsi. orang baru mau ngobrol sama dia. Saya belum nonton dia, ikut gugup saya deh. Karena saya dengar dia ini lancar banget di TV saya padahal. Tapi saya lagi sibuk di mana gitu. Apa? Anda kalau ada perempuan, Anda lancar ngomong. Kowe suka gendi itu? Saya asli dari Solo, Pak. Solo. Pantas. Keberatan nggak kalau saya minta pindah dari sebelah Oto? Ini permintaan publik. Izin bos, Lewat. Pak. Izin Boleh. bos, Pak. Saya minta di sebelah Mas Sujiwo Tejo. Saya takut Sujiwo Tejo aja nanti kebakaran, jadi Anda pindah ke situ. Karena kalau nggak, pidatonya panjang. Jadi, di sebelah gitu. Mana? Si Dewi. Saya banyak stok, Pak. Ini Tinggal lagi nih, Pak. acaranya berita. Ya, saya udah pernah lihat. Pindah lagi, saya pindah lagi. Kita jangan ngabisin durasi untuk mempertontonkan asisten sekaligus. Itu dibilang bahwa ada penekanan di pesawat segala macam. Itu tuduhan itu dari mana? Masalahnya begini, Pak. Karena ini ada Pak Amir dan ada Pak Boy, saya coba ngomong tenang. Apa hubungan Pak Ya, Amir dengan tunggu Pak. penekanan? Tapi kalau Bapak munculkan Michael itu naik darah lagi saya kalau dibilang saya nggak jujur. Nah, Pak. nanti dia. Oh ya Pak, Ada mudah-mudahan. dulu. Ya, jadi begini Pak, sudah sejak di Bogota itu saya bahkan tulis, mohon maaf Pak, mungkin agak kasar. Duta besar itu mencuri barang milik klien saya, kan itu dia minta-minta berapa kali. Kemudian waktu tanggal 11 itu dia minta supaya pengacara ikut di pesawat. Diterjemahkan dia tidak butuh pengacara. Itu dia marah juga Pak. Baru seberapa kali saya klarifikasi setelah di sini. Gantinya dia minta wartawan. Di pesawat itu ada 6 kursi kosong Pak. Jadi waktu dia muntah-muntah semua itu tidak disuting. Waktu dia bangun ditemenin ketawa, dia ketawa. Dari 36 jam itulah 2 menit yang KPK kasih kesan. Bahwa seolah itu dia amat-amat sangat senang. Ini matter of fact Pak. Kemudian Elsa Nggak Sharif. muntahnya muntah kenapa? Itulah, makanya dia bilang Nggak boleh. ada tekanan kata Iwan. Begini Dan Pak. ada juga yang, menuduh. kalau saya yang katakan Ada, dibilang. ada ya, menuduh ada cuci otak di pesawat. Ini saya sudah tulis surat kepada KPK. Kenapa Elsa tidak ada kuasa dengan surat pengantar bisa masuk ke penjara, Pak? Saya tulis surat, bagaimana kalau dia supaya jangan ada bohong di antara kita. Bang Kar ini ada tulisan, Bang Kar ini boleh masuk, dari Metro boleh masuk, kan surat pengantar. Supaya kan kalau dia ngomong apa adanya, bukan lagi saya dibebanin. Kalau misalkan contohnya Pak, dia ini sebenarnya orangnya pandai Pak. Dia bikin test case. Waktu dia bilang Chandra Hamzah ketemu dia, semua bilang dia pembohong. Begitu satu-satu muncul, itu baru 30% Pak. Kalau dia bilang semua, nanti dibilang lagi pembohong. Tapi pada waktunya dia akan bilang. Sekarang Pak, si Busro itu ketemu sama dia di Jakarta Selatan dengan 1 orang.